Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah memasuki setengah perjalanan kita di dalam kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka tidak lama lagi, kurang lebih 2 pekan lagi Ramadan akan kita lalui. Mari kita introspeksi diri kita. Sudah berapa banyak amal-amal soleh yang kita lakukan? Maka sudah saatnya kita mengencangkan ikat pinggang kita. Kita sprint untuk kita mengejar. Mungkin ada ketinggalan dari amal-amal soleh kita. Bagaimana di akhir-akhir Ramadan kita bisa memaksimalkan ibadah kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan suatu kisah mengenai bagaimana perjuangan ibu daripada Nabi Musa alaihissalam. Sebagian dari Al-Quran itu isinya berisi tentang kisah-kisah. Dan yang paling banyak dikisahkan dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Dari proses kelahiran sampai dakwah yang Nabi Musa. Maka Nabi Musa itu lahir dalam kondisi keadaan pada waktu itu yang memimpin, yaitu pemimpin zalim Fir'aun, yang mana pada masa itu tidak boleh ada yang lahir bayi laki-laki maka disuruh dibunuh. Karena pada waktu itu ada informasi bahwa yang akan membunuh Fir'aun, meruntuhkan kerajaannya adalah dari bayi laki-laki. Maka pada masa itu diberlakukan bahwa tidak boleh ada yang lahir bayi laki-laki, semua dibunuh. Tetapi setelah beberapa tahun keadaan seperti itu, maka berkurang jumlah laki-laki. Maka kerajaan pada masa itu Fir'aun merasa kerepotan juga, karena kurang tenaga laki-laki, banyak perempuan. Maka diberlakukanlah yaitu masa ganjil genap. Jadi kayak kendaraan, ganjil genap. Pada waktu tahun genap itu tidak boleh. Kalau ada yang bayi laki-laki lahir, maka itu boleh. Tetapi kalau tahun ganjil ada bayi laki-laki lahir, maka itu harus dibunuh. Nah, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Fir'aun ini lahir di mana pada waktu itu masa yang tidak boleh lahir bayi laki-laki. Maka setelah ibu Musa melahirkan Nabi Musa alaihissalam, maka Allah mengilhamkan kepada ibu Musa untuk bagaimana supaya bayinya selamat. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ada masa jeda antara kelahiran Nabi Musa alaihissalam sampai dihanyutkan di sungai Nil, itu ada masa jeda. Dan dalam riwayat lain juga ada langsung setelah lahir, maka itu langsung ada perintah Allah untuk diselamatkan, untuk dihanyutkan, dimasukkan ke dalam peti, dihanyutkan melalui sungai Nil. Maka pada masa itu Nabi Musa alaihissalam kecil lahir dalam kondisi yang penuh dengan dramatis, ya.
Allah mengilhamkan kepada ibu Musa untuk menghanyutkan bayinya. Maka pada waktu itu ibu Nabi Musa tidak langsung merasa tenang. Namanya seorang ibu, maka merasa cemas, merasa gelisah. Tetapi dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ibunya merasa tenang dan dengan tawakal menghanyutkan bayi Nabi Musa yang masih mungil ini ke Sungai Nil. Maka setelah dihanyutkan ke Sungai Nil, maka sampailah ke pemandian kerajaan Fir'aun dan ditemukan oleh istri Fir'aun, yaitu Asia binti Muzahin. Maka Asia langsung suka, senang melihat bayi Fir'aun yang begitu lucu. Lalu Asia melaporkan kepada Raja Fir'aun bahwa ada bayi laki-laki yang masuk ke pemandian. Maka Fir'aun langsung ingat bahwa ini adalah tahun di mana bayi laki-laki harus dibunuh. Maka Fir'aun memerintahkan kepada tentaranya untuk membunuh bayi laki-laki. Tetapi dicegah oleh istrinya, la taqtuluh, jangan kau bunuh dia. Ini akan menjadi penyejuk mata kita. Maka langsung Fir'aun melihat bayi Musa yang begitu mungil, jatuh hati juga. Ya. Lalu tidak jadi dibunuh, dan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa bayi Musa yang dihanyutkan nanti akan dikembalikan kepada ibunya. Ya. Akan dikembalikan kepada ibunya dan nanti akan menjadi salah satu daripada Rasul Allah. Maka setelah diasuh oleh Asia, maka Asia mencari ibu susuan. Dipanggillah wanita-wanita untuk memberikan susu kepada Nabi Musa. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun bayi Musa mau menyusui daripada ibu-ibu yang diantar oleh Raja Fir'aun untuk menyusui bayi Musa. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka ada kakak Nabi Musa yang termasuk juga pegawai di istana mengusulkan bahwa dia akan membantu mencarikan ibu susuan, yang tidak lain itu adalah ibu kandung daripada Nabi Musa alaihissalam. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa begitu senang menyusu kepada ibu kandungnya. Maka Nabi Musa begitu tumbuh sehat sehingga ibunya diperintahkan oleh Asia untuk tinggal di kerajaan. Maka dengan alasan ibunya tidak bisa tinggal di kerajaan, bagaimana kalau ini anak saya bawa pulang? Maka dengan pertimbangan di kerajaan, maka dibolehkan bayi Musa alaihissalam ini dibawa oleh ibunya untuk diasuh di rumahnya. Maka dibawa pulang di rumah, Nabi Musa diasuh oleh ibunya dengan asuhan, dengan kesempurnaan akhlak, dididik bagaimana menguatkan karakternya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bahwa yang ibunya tadinya sedih menghanyutkan bayinya, maka dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dikembalikan kepada pangkuan ibunya. Ibunya bisa menyusui dan mengasuh Musa hingga besar. Apa hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini? Yang pertama adalah kesabaran daripada ibu Nabi Musa alaihissalam. Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka langsung sami'na wa ata'na, langsung dilaksanakan dengan tawakal yang penuh, tidak membantah, tidak berpikir panjang lagi, karena tahu ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tawakal yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah Subhanahu wa taala mengembalikan bayi Musa kepada ibunya. Dan janji Allah pasti benar. Ya. Hikmah selanjutnya adalah bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan rizkinya, Allah akan mudahkan urusannya dengan tawakal yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar kepada kita.
Terkadang kita sebagai manusia masih sangsi dengan janji Allah, masih belum yakin dengan janji Allah, sehingga dengan lemahnya iman kita tidak bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kita punya iman yang kuat, keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti perintah Allah yang kita laksanakan akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Hikmah yang ketiga adalah Nabi Musa begitu tegar berdakwah melawan Raja Fir'aun yang keji. Kenapa tegarnya Fir'aun itu? Karena dalam asuhan ibunya. Seseorang anak itu dibentuk karakternya oleh ibunya. Kalau ibunya mempunyai keimanan yang kuat, ibunya mempunyai tawakal yang sempurna, maka akan berefek, akan berakibat kepada anak yang diasuhnya. Ibu adalah guru para guru, madrasah pertama bagi anaknya, sehingga seseorang akan terbentuk keimanannya, akan terbentuk karakternya, akan terbentuk akhlaknya, bagaimana asuhan seorang ibu. Dan kita tahu pahlawan nasional, pahlawan Diponegoro, itu pahlawan yang begitu gigih berjuang melawan tentara Belanda. Kita tahu siapa yang mengasuh Pangeran Diponegoro waktu kecil, yaitu neneknya. Neneknya adalah seorang ustazah, sehingga Pangeran Diponegoro diasuh oleh seorang wanita yang begitu bagus agamanya, bagus akhlaknya, sehingga Pangeran Diponegoro bisa tumbuh menjadi seseorang yang mempunyai jiwa perjuangan yang tinggi. Begitulah kisah daripada tokoh-tokoh baik dalam Al-Quran maupun dalam kehidupan kita, yang mereka mempunyai keimanan yang kuat, mempunyai karakter yang kuat, maka rata-rata mereka diasuh oleh ibu yang mempunyai karakter yang kuat. Maka seorang ibu harus mempunyai empat kompetensi. Jika seorang ibu bisa mempunyai 4 kompetensi ini, maka dia akan bisa membentuk seorang anak menjadi pribadi yang tangguh. Yang pertama, seorang ibu harus mempunyai keimanan dan tawakal yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang ibu harus mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup, yaitu baik tentang agama maupun bagaimana cara pengasuhan yang baik sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitulah kesabaran. Jika seorang ibu sabar menghadapi ujian dalam kehidupan, maka anak asuhannya akan menurunkan sifat kesabaran. Dan yang terakhir, sifat ketabahan di dalam menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan. Karena seorang ibu yang tabah, yang tegar, akan membentuk karakter seorang anak. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bagaimana kita bisa mengasuh anak-anak kita menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang islami, mempunyai akhlak yang baik, sehingga kita dan keluarga kita dan seluruh kaum muslimin bisa sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah yang singkat ini bisa memberikan kita pencerahan bagaimana kita bisa mempunyai tawakal yang sempurna menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwa ada kesempatan yang baik di bulan Ramadan ini untuk kita sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa masjid kita sedang membangun rumah tahfiz Al-Quran. Mari kita bantu pembangunannya agar cepat terlaksana sehingga bisa dimanfaatkan untuk para penghafal Al-Quran. Setiap harta yang kita infakkan sedikit akan banyak, nilainya sangat berarti dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap huruf yang dibaca oleh santri-santri, setiap ayat Al-Quran yang dibaca oleh para santri,
maka semua pahalanya akan mengalir pada diri kita. Dan ini adalah sedekah jariah yang terus pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Dan agenda yang kedua adalah besok di masjid kita akan diadakan daurah tentang ilmu waris. Kita harap semua bisa mengikuti, karena ilmu waris adalah ilmu yang paling penting. Dan apa kata Rasulullah? Nanti di akhir zaman ilmu yang pertama diangkat adalah ilmu waris, ya. Sehingga nanti orang akan berbagi warisan itu tidak dengan sesuai dengan syariat, ya. Maka akan terjadi pertikaian di mana-mana, akan terjadi konflik di mana-mana. Kenapa? Karena mereka membagi waris tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita mempelajari tentang ilmu waris. Nah, besok akan dilaksanakan mulai pukul 9 sampai pukul 3 sore. Jika kita tidak ada halangan atau uzur yang betul-betul kita tidak bisa hadir, maka sebaiknya kita bisa menghadiri. Kita mengilmui diri kita, kita tambah ilmu kita, dan ilmu itu adalah yang termasuk ilmu yang langka nanti, yaitu ilmu tentang waris. Mudah-mudahan kita semua bisa menghadirinya. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.